Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tugas struktur beton 3. Saya perkenalkan, nama saya sendiri Reva Rusan Fekra dengan NIM 241181106. Review jurnal. Judul: Pendetailan tulangan struktur beton bertulang tahan gempa sesuai dengan SNI nomor 03-2847-2002, volume 7, nomor 1, April 2011. Penulis Sigito Liono. Secara umum, perencanaan struktur meliputi 3 proses utama, yaitu proses analisis struktur. Analisis struktur merupakan analisis struktur menghasilkan gaya-gaya dalam. Kemudian yang kedua ada desain penampang, menghasilkan penampang komponen struktur dengan jumlah baja tulangan. Yang ketiga ada pendetailan tulangan, menghasilkan detail-detail angkur, sambungan lokasi sengkang, jarak sengkang, tulangan ikat, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam konstruksi beton bertulang, ketentuan detail tulangan sering tidak diperhatikan dengan baik. Sebab itu, banyak kerusakan struktur akibat gempa terjadi karena pendetailan tulangan buruk. Karena wilayah Indonesia terletak dalam wilayah kegempaan yang besar, ketentuan detail tulangan sangat memegang peranan penting dalam menjaga kekuatan struktur dalam menghadapi beban gempa. Selanjutnya, kriteria desain. 1. Gravitasi. 2. Gravitasi dan gempa. Apa yang dimaksud? Desain, gravitasi, dan gempa atau gravitasi, kombinasi gravitasi terkena beban gempa semuanya. Jadi perlu diterapkan ketentuan detail tulangan tahan gempa. Kemudian dari berbagai penelitian sudah dilakukan, satu hal utama yang mampu sebagai penjaga kekuatan struktur adalah: pertama, detail tulangan yang baik. Kedua, detail tulangan tersebut dapat menjaga pengangkuran tulangan ke beton. Kemudian menjaga sambungan-sambungan tulangan, menjaga sambungan plat ke balok, menjaga balok ke kolom ke fondasi, dan lain-lain. Kemudian ada penyaluran dan penyambungan tulangan. Panjang penyaluran tulangan adalah panjang minimum yang dibutuhkan oleh baja tulangan yang tertanam di dalam beton, di mana dengan panjang tertanam tersebut, baja tulangan mampu mengembangkan tegangan lelehnya tanpa mengalami kegagalan. Semakin dalam baja tulangan tertanam dalam beton, maka baja tulangan semakin mampu untuk mengembangkan kekuatannya. Panjang penyambungan tulangan adalah panjang lewatan minimum yang dibutuhkan oleh dua baja tulangan yang disambung tanpa sambungan mekanis. Jika dua baja tulangan dengan diameter yang berbeda disambungkan, maka nilai panjang penyambungan terbesar yang sebaiknya digunakan. Kemudian, panjang penyaluran ide untuk batang tulangan ulir lurus kondisi tarik diambil minimum sebesar 300 mm. Untuk beberapa tipe diameter tulangan mengikuti persamaan umum sebagai berikut. Ada gambar tulangan ulir kondisi tarik. Untuk kondisi normal, nilai alfa 1,0, tulangan lain 1,0, tulangan tanpa pelapis alfa 1,0, beton normal untuk berbagai nilai Fc prime dan nilai Fy 400 MPa. Penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tekan. Panjang penyaluran ide untuk batang tulangan ulir lurus kondisi tekan diambil minimum sebesar 200 mm. Di sini ada rumusnya. Kemudian nilai ide di atas harus dikalikan dengan sebuah faktor AS perlu atau AS pasang, atau dapat direduksi dan faktor 0,75 jika tulangan tekan tersebut dililit oleh spiral 6/100 atau dililit oleh sengkang D13/100. Penyaluran tulangan ulir kait 90 derajat dan 180 derajat kondisi tarik. Untuk Fy sama dengan 400 MPa diambil minimum sebesar 150 mm atau 8 dB.
Untuk semua tipe diameter tulangan mengikuti persamaan umum berikut. Ini persamaannya. Nilai DH di atas harus dikalikan dengan faktor-faktor modifikasi. Kemudian ini ada gambar tulangan ulir berkait kondisi tarik. Selanjutnya, sambungan tulangan ulir kondisi tarik. Panjang minimum sambungan lewatan tulangan dalam kondisi tarik tidak boleh kurang dari 300 mm. Terdapat dua kelas sambungan lewatan, kelas A sebesar 1,0 id dan kelas B sebesar 1,30 id. Kelas A hanya diperbolehkan untuk digunakan jika jumlah tulangan terpasang minimum 2 kali lebih besar dari jumlah tulangan berdasarkan perhitungan dan maksimum hanya setengah dari tulangan yang disambung. Kemudian di sini ada gambar sambungan tulangan ulir kondisi tarik. Selanjutnya sambungan tulangan ulir kondisi tekan. Panjang sambungan lewat tulangan dalam kondisi tekan tidak boleh kurang dari 300 mm. Harus diambil sesuai dengan persamaan berikut. Kemudian ketentuan sambungan lewatan pada kolom. Untuk komponen struktur tekan dengan sengkang atau sengkang ikat, panjang sambungan lewatan dapat dikalikan dengan faktor 0,83, tetapi tidak boleh kurang dari 300 mm. Dan syarat luas efektif sengkang atau sengkang ikat tidak kurang dari 0,0015 Untuk komponen struktur tekan dengan spiral, panjang sambungan lewatan dapat dikalikan dengan faktor 0,75, tetapi tidak boleh kurang dari 300 mm. Kemudian ada detail tulangan. Kait standar SNI 032847/2002 menetapkan beberapa tipe kait standar seperti kait 90 derajat, 180 derajat, kait sengkang dan tulangan ikat dan sudut kait 135 derajat, dan lain-lain. Di sini ada gambar kait-kait standar. Kemudian ada tulangan lateral komponen struktur tekan. Komponen struktur tekan adalah elemen struktur di mana gaya dalam yang paling dominan adalah gaya aksial tekan atau kombinasi gaya aksial tekan dengan momen lentur. Peranan tulangan lateral sangat penting dalam komponen struktur tekan karena akibat gaya aksial tekan tulangan longitudinal dapat beresiko mengalami tekuk yang akan mengakibatkan komponen struktur tersebut menggembung dan kehilangan kekuatannya. Tulangan lateral berupa sengkang pengikat diatur dalam SNI 032847/2002. Di sini ada gambar sengkang dan sengkang ikat. Detail tulangan tahan gempa. Ketentuan detail tulangan Pasal 23 dalam SNI 032847/2002 mengatur ketentuan detail tulangan untuk struktur tahan gempa. Kemudian ada pasal 9 dalam SNI 032847/2002 untuk struktur-struktur yang tidak direncanakan tahan gempa. Ketentuan detail tulangan SPRMM. SRPMM adalah sistem rangka pemikul momen menengah di mana struktur rangka beton bertulang direncanakan berperilaku daktil menengah. Artinya tidak semua kapasitas daktilitas strukturnya dikerahkan semuanya. Untuk elemen lentur balok di SNI 032847/2002 menerapkan beberapa ketentuan penting detail tulangan SRPMM. Ini ada gambar tulangan, gambar detail kolom SRPMM, dan gambar detail balok SRPMM. Ketentuan detail tulangan SPRMK. SRPMK adalah sistem rangka pemikul momen khusus di mana struktur rangka beton bertulang direncanakan berperilaku daktil penuh. Artinya semua kapasitas daktilitas strukturnya dikerahkan secara maksimal. Desain tersebut dilakukan dan membagi gaya gempa elastis dengan sebuah faktor yang besar, sehingga struktur direncanakan dan nilai beban gempa yang kecil sekali, tapi dengan pendetailan tulangan yang sesuai. Diharapkan saat terjadi gempa tidak terjadi kerusakan yang berat. Di sini ada gambar detail balok SRPMK dan gambar detail kolom SRPMK. Ketentuan detail tulangan SPRMK. Selanjutnya ini untuk sengkang atau sengkang ikat diatur seperti gambar sketsa di bawah ini. Luas total sengkang atau sengkang ikat untuk tiap arah gaya geser tidak boleh kurang dari ini.
ada gambar sengkang atau sengkang ikat SRPMK. Studi kasus. Detail tulangan kepala pondasi tiang SRPMM. Tulangan kepala pondasi tiang bor atau tiang pancang biasanya hanya ditekuk, kemudian dicor digabungkan dengan pelkap. SRPMK, daerah kepala pondasi tiang, harus dilingkupi sekengkang atau spiral. Sedangkan untuk struktur SRPMM, ketentuan tersebut tidak diharuskan. Di sini ada gambar detail tulangan kepala pondasi tiang SRPMK dan SRPMM. Di sini dapat dilihat gambar SRPMK, daerah kepala pondasinya dilingkupi dan sengkang atau spiral, sementara yang SRPMM tidak dilengkapi sengkang atau spiral. Selanjutnya detail tulangan kolom ke pondasi. Untuk sambungan kolom ke pondasi saat dianjurkan untuk menggunakan panjang penyaluran tulang berkait 90 derajat, di mana kaitnya ditekuk ke arah dalam dengan maksud untuk menjaga inti beton di dalam keliling tulangan long itu di dalam kolom. Di sini ada gambar struktur SRPMK. Struktur SRPMK mengharuskan agar sengkang kolom bagian bawah diteruskan sampai ke dalam pondasi. Hal ini karena SRPMK mempunyai tingkat daktilitas yang lebih tinggi daripada SRPMM. Di sini ada gambar SRPMM. Struktur SRPMM di dalam SNI 032847/2002 tidak mencantumkan ketentuan penerusan sengkang kolom sampai ke bawah ke dalam pondasi. Detail tulangan balok di atas tanah ke pondasi. Tulangan balok di atas tanah atau sering disebut tie beam biasanya diangkur ke dalam pelkap, walaupun ada juga yang diangkur ke dalam kolom. Tebal selimut beton minimal, pelkap minimal 75 mm, tie beam minimal 50 mm. Maka tulangan negatifnya akan berada di daerah selimut beton pelkap. Sisa bagian atas dari selimut beton pelkap hanya menjadi 30-40 mm. Menjadi sangat tipis dan sangat beresiko pecah saat tie beam melentur. Salah satu teknik untuk mengatasinya adalah dengan memasang sengkang sepanjang penyaluran tulangan tie beam atau dengan mempertebal selimut beton tie beam menjadi sekitar 100 mm, tetapi akan mengakibatkan selimut beton tie beam menjadi sangat tebal sehingga desain tulangan lenturnya menjadi tidak efektif. Di sini ada gambar detail tulangan tie beam ke pondasi SRPMK dan SRPMM. Dapat dilihat di SRPMK terdapat seperti spiral sengkang. Kemudian untuk di SRPMM tidak dilengkapi dengan sengkang atau spiral. Detail tulangan balok ke kolom. Sesuai dengan SNI 032847/2002, panjang penyaluran yang digunakan dapat berupa tulangan lurus, tulangan berkait 90 derajat, dan tulangan berkait 180 derajat. Detail yang paling baik adalah detail tulangan dengan 90 derajat, berkait 90 derajat, di mana kaitnya ditekuk ke arah bawah, tulangan negatif, dan ditekuk ke arah atas untuk tulangan positif. Jika panjang penyaluran tulangan kurang, maka sengkang balok tumpuan harus diteruskan ke dalam join balok kolom. Walaupun hal tersebut akan mengakibatkan detail di bagian tersebut menjadi rumit, terutama untuk kolom yang penampangnya tipis. Di sini ada gambar detail tulangan balok ke kolom SRPMK dan SRPMM. Detail tulangan balok ke dinding beton. Dinding beton yang digunakan sebagai komponen struktur biasanya mempunyai penampang yang tipis. Tebalnya bervariasi dari 150 mm, 200 mm, 250 mm, atau 300 mm. Dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengatur pengangkuran tulangan balok ke dinding beton. Beberapa tekniknya adalah dengan membesarkan jumlah tulangan balok, hasil perhitungan struktur, memperbesar selimut beton,